Halo semua, perkenalkan nama saya Yonatan. Saya akan membahas komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah memahami bahwa kita semua memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda, serta menggunakan pemahaman ini sebagai panduan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, communication, secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communis, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagai atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dan komunikasi, sikap dan maksud seseorang dan sekelompok orang yang dapat dipahami oleh pihak lainnya. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan suatu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ia mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini yang membuat manusia perlu berkomunikasi, diiringi dengan semakin berkembangnya teori tentang komunikasi antara pribadi. Tentunya ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berkomunikasi pada masyarakat belakangan ini. Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernafas. Manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Relationship dapat diartikan sebagai sebuah jalinan hubungan atau interaksi antar dua orang atau lebih, didasari dan melibatkan persepsi yang mereka miliki satu sama lain. Beberapa asumsi mengenai relationship dalam komunikasi antarpersonal, yaitu 1. Jalinan hubungan senantiasa terkait dengan komunikasi dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Yang kedua, sifat jalinan hubungan ditentukan oleh komunikasi yang berlangsung di antara individu partisipan. Yang ketiga, jalinan hubungan biasanya didefinisikan lebih bersifat implisit dan kurang bersifat eksplisit. Yang keempat, jalinan hubungan berkembang seiring dengan komunikasi melalui proses organisasi di antara partisipan. Yang kelima, jalinan hubungan bersifat dinamis. Komunikasi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi atau membujuk orang lain. Kita dapat menggunakan kalimat alat indera untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Komunikasi dapat dilakukan melalui tatap muka dan menggunakan berbagai macam komunikasi tatap muka membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya.
Beberapa dengan komunikasi lewat media massa seperti surat kabar, televisi, atau teknologi canggih. Komunikasi efektif bila pertemuan antara pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif, interaktif, dan menyenangkan. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan dengan keterlibatan dalam efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan untuk keterlibatan dalam memformulasikan ide atau gagasan secara bersama. Ada beberapa saran untuk memperhatikan sebuah hubungan agar tetap terjaga dengan baik. Yang pertama, bersikap ramah. Yang kedua, komunikasi sesering mungkin. Yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, memberi jaminan. Yang kelima, aktivitas bersama. Yang keenam, bersikap positif. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan diri. Terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.